Selamat pagi, saya Molidara Sekinanti. Saya akan membahas tentang term dan juga logical fallacy. Dan kali ini saya akan menjelaskan 3 term beserta contoh-contohnya. Yang pertama ada term umum atau general term, yaitu istilah yang merujuk pada kelompok atau kelas objek yang luas, bukan pada sesuatu yang spesifik. Contohnya, hewan. Hewan adalah term umum karena mencakup banyak jenis seperti reptil, mamalia, ataupun unggas. Selanjutnya, ada term khusus atau particular term, yaitu term yang menunjuk pada objek tertentu atau anggota dari kelompok. Seperti ketupat adalah term khusus dari term umum makanan khas Idul Fitri, atau Abdul Mukti adalah term khusus dari term umum Menteri Republik Indonesia. Yang terakhir ada term konkret dan abstrak. Yang dimaksud konkret adalah istilah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera seperti meja, air, batu, ataupun dokumen. Sementara itu, term abstrak adalah istilah pada konsep yang tidak bisa diraba secara fisik, seperti keadilan, cinta, kejujuran, dan perasaan lainnya. Selanjutnya, saya akan bahas logical fallacy atau kesesatan logika, yaitu kesalahan dalam penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya cacat. Jika tidak disadari, bisa menyesatkan atau melemahkan validitas suatu argumen. Saya akan menyebutkan 2 ciri utamanya, yaitu argumen tampak masuk akal tapi tidak valid secara logika, dan yang kedua digunakan untuk memanipulasi atau mengalihkan perhatian. Adapun beberapa contoh bentuk sesat pikir yang sering dijumpai saat kita bersosial. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi, menyerang karakter orang yang berargumen, bukan argumennya. Seperti, kamu tidak layak mengkritisi regulasi ini, kamu kan orang divisi IT. Selanjutnya ada black and white fallacy atau dikotomi palsu, yaitu hanya menyajikan 2 pilihan ekstrim padahal ada banyak pilihan alternatif lainnya. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu melawan negara. Dan contoh terakhir dalam sesat pikir adalah circular reasoning, yaitu argumen berputar. Di saat kesimpulan dijadikan premis tanpa bukti nyata. Contohnya, kita harus percaya informasi ini karena banyak orang yang juga mempercayainya. Adapun cara untuk menghindari logical fallacy dalam berargumen atau saat menganalisisnya. Yang pertama, kenali jenis-jenis fallacy. Semakin kamu mengenalnya, semakin mudah untuk menghindarinya. Yang kedua, fokus pada argumen, bukan pada orangnya. Kita bahas ide, data, ataupun logika. Jangan menyerang orangnya. Hindari emosi berlebihan dalam diskusi yang rasional. Ketiga, menggunakan premis yang jelas dan relevan. Pastikan semua premis mendukung kesimpulan secara logis. Jangan menyisipkan asumsi yang belum dibuktikan. Keempat, bersikap terbuka dan kritis. Jangan takut mengakui kesalahan dalam argumenmu ya. Yang terakhir, latihan dan evaluasi. Kita latih kemampuan berpikir kritis kita melalui debat ataupun menganalisis argumen orang lain. Sekian penjelasan dari saya terkait term dan logical fallacy pada 31 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.